Halo Kak Hasim. Ya, gimana? Bung? Ya, apa kabar ini Kak? Baik, baik. Wah. Nah, ini Iya. Kalau kabar perpolitikan karena jelang debat, sudah debat tadi malam. eh, pasti akan seru toh. Iya, Tapi nanti Pak Ires ya yang bahas iya, itu. iya, iya, Tapi adam-adam saya lihat itu dari mana? iya, iya, iya. Tidak ada saya lihat Tidak saling ada. menyindir waktu debat Iya. ketiga, debat pertama, waduh seru. Tapi terakhir ya biasa-biasa aja. Biasanya feeling politik saya Iya. sudah ada kesepakatan antara ketiga calon. Dan pengalaman saya juga berkata begitu. Biasanya sebelum pemilihan itu sudah ada deal-deal politik high level di tingkatan lebih tinggi itu sudah ada kesepakatan. Kalau misalnya satu putaran apa dealnya, Iya, iya, iya. bagaimana? Ya, yang dibalut dengan biasanya demi kepentingan bangsa dan negara. Iya, iya, iya. Tapi kan ada pasti deal-deal politik Iya. antara 01, 02, 03. Begitupun dengan kingmaker yang di belakang mereka. Iya. Pasti akan ada. Dan kalau misalnya adem ayam aja begitu, artinya kan tahu nih apa yang namanya nanti ujungnya ini. Ah, menurut juga pengalaman saya, kayaknya kan ada nanti korban setelah pilpres. Saya tidak tahu siapa korbannya. Tapi ini akan menjadi sebuah pertarungan antara kingmaker di Jakarta sebenarnya. Kalau kingmaker sudah ketemu selesai. Nah, Iya. begitu kira-kira. Tapi itu kita kasih saja Pak Ira untuk menjelaskan Iya. lebih detail terkait debat malam itu. Kita bahas di Sulsel nih Kak. Kita bahas Sulsel aja. Di Iya. politik kita masuk ke head to head antara calon di DPR RI. Iya. Jadi antar DPR RI ini ada head to headnya di internal partai, siapa yang akan menjadi juara satu di partai masing-masing. Karena menjadi peraih suara terbanyak di partai itu otomatis menjadi orang yang pertama duduk. Karena kalau misalnya pertarungannya sengit dan semua partai bergerak, ya lalu saja kan 16 partai sudah sangat sengit, apalagi ini makin bertambah lagi dengan partai-partai baru. Dan partai-partai baru ini seperti Gelora, PSI, apalagi di Perindo, itu masif juga ternyata bergerak dan mereka sudah melewati beberapa pertarungan dan mereka sudah merekrut juga orang-orang bagus. Iya. Jadi itu kan pasti kan membuat pertarungan semakin sengit di internal partai untuk merebut kursi pertama. Karena kalau misalnya di internal partai hanya menjadi peraih kursi kedua, itu sangat riskan. Nah, kalau untuk di Sulsel untuk 3 dapil, Iya. kalau kita lihat ada kita turunkan beberapa head to head di internal partai yang sangat sengit bertarung. Dan Anda baca aja di Tribun Timur halaman 11. Coba kita cek ya. Di Partai Nasdem untuk dapil Sulsel 1 itu pertarungan sengit antara Fatmawati Rusdi dengan Rudianto Lalu. Iya. Ada yang satu dan sama-sama ini mengandalkan Makassar karena sama-sama berkarir di Makassar belakangan ini. Iya. Bu Fatma wakil wali kota, Pak Rudianto Lalu ketua DPR. DPR. Tapi Bu Fatma sudah selesai. Kemudian ada juga Ashabul Kahfi dan Mutar Tompo yang sama-sama melawan. Pak Mutar Tompo ini akan menjadi perlawanan yang kedua untuk mereka satu kursi karena kan PAN kemungkinan satu kursi. Iya. Jadi pertarungannya sengit antara Pak Ashabul Kahfi dengan Mutar Tompo. Begitupun Nasdem kemungkinan hanya satu. Di dapil 1 itu sangat sedikit kemungkinan bisa meraih 2 kursi.
Begitupun di PKS. Nah, ini pertarungannya agak seru. Kemudian begitupun di Sulsel 2 juga seru di dapil neraka. Andi Iwan Aras yang selama ini meraih jawara mendapatkan tantangan sengit dari putra mahkota Bapak Amram Sulaiman. Jadi ini kan sengit juga pertarungan siapa sebenarnya nomor 1. Apakah kalau misalnya 2 kursi tidak dapat, ya oke lah. Kalau cuma 1, Iya. entah. Gitu. Jadi akan sengit terutama untuk partai-partai yang mempunyai hanya mempunyai sekitar 2 petarung kuat. Itu kalau 2 bertarung begitu, biasanya calon-calon lain mampu. Begitu dia. Atau justru calon lain bisa merebut, tapi ini agak susah karena baku garis di suara biasanya. Sudah datang lagi. Jadi ini agak sengit pertarungan di susah. Itu pun di dapil 3. Pak Latindro yang selama ini tidak banyak mendapat tantangan, ini kan dapat lagi tantang Bupati Lubu Andi Musakkar. Kemudian Jamal bin Jafar versus Muslim Band untuk merebut juara 1 di partai masing-masing. Ini kan menjadi sangat sengit pertarungan. Beda dengan misalnya Partai Golkar dapil Sulsel 2 yang merata petarungnya dan belum ditahu siapa sebenarnya juara 1, juara 2, juara 3 karena pasti tipis-tipis surveinya. Apalagi kan belum lagi kalau misalnya di dapil Sulsel 1 Gerindra itu kuat-kuat, masih ada 3 orang yang berjalan. Begitupun di dapil 3 Nasdem yang kuat sekali nih karena saling mantan kepala daerah rata-rata. Seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih Kak.